Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salvi Junia Prasetyo Putri dengan 3 digit NIM terakhir 267. Saya merupakan mahasiswa manajemen keuangan 2023K. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian apa itu eh, pengertian firma, pentingnya izin usaha, dokumen yang diperlukan, prosedur pendirian, hingga contoh penerapannya dalam dunia usaha. Jadi, apa sih izin usaha itu? Jadi, izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memberikan hak pada individu ataupun badan usaha untuk menjalankan kegiatan bisnis tertentu. Jadi, izin ini berfungsi sebagai bukti legalitas usaha, memberikan perlindungan hukum, serta membuka akses ke berbagai fasilitas dan peluang bisnis. Nah, apa sih firma sendiri itu? Jadi, firma merupakan salah satu bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam menjalankan usaha dengan menggunakan satu nama bersama. Eh, dalam firma, setiap anggota itu menyertakan modal dan memiliki tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan usaha. Oleh karena itu, jika firma mengalami kerugian atau bahkan bangkrut, seluruh anggotanya bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kenapa sih izin usaha itu penting? Jadi, izin usaha penting itu karena menjadi bukti bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan maupun mitra bisnis. Selain itu, izin usaha juga memudahkan perusahaan dalam memperoleh akses pembiayaan, menjalin kerjasama bisnis, serta mengembangkan usahanya di masa depan. Dan berikut merupakan jenis izin usaha. Dalam pendirian firma terdapat beberapa dokumen yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah akta pendiri firma. Yang kedua merupakan surat keterangan terdaftar atau SKT. Yang ketiga adalah NPWP firma. Yang selanjutnya adalah nomor induk berusaha atau INIB. Dan selanjutnya adalah izin usaha sesuai dengan bidang kegiatan usaha. Nah, apa sih dokumen yang diperlukan eh, untuk membuat firma? Terdapat beberapa dokumen yang harus dimiliki. Yang pertama itu adalah KTP, KTP pendiri yang dimana firma harus memiliki minimal 2 orang pendiri. Yang kedua adalah NPWP, yang ketiga pas foto penanggung jawab, yang keempat adalah nama firma, yang kelima adalah alamat domisili, selanjutnya adalah struktur kepengurusan, maksud dan tujuan usaha, eh, data bidang usaha sesuai KBLI, nomor dan email aktif, serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan. Nah, bagaimana sih prosedur pendirian firma? Yang pertama itu menentukan nama firma. Nah, nama tersebut harus digunakan oleh firma lain dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dimana nama firma itu belum pernah dipakai dengan firma lain. Yang kedua adalah setelah setelah eh, Oh ya, yang kedua adalah membuat akta pendirian firma. Jadi, pendiri itu mendatangi notaris untuk membuat akta pendirian yang memuat identitas sendiri, tujuan usaha, alamat, serta bidang usaha yang dijalankan. Yang ketiga adalah eh, seluruh anggota menandatangani akta pendirian di hadap notaris dan sebagai bentuk persetujuan atas isi akta. Dan langkah berikutnya adalah pendaftaran melalui sistem administrasi hukum umum di eh, atau pendaftaran di Kemenkumham untuk memperoleh surat keterangan terdaftar atau SKT. Nah, selanjutnya itu setelah memperoleh SKT, firma mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP sebagai identitas perpajakan perusahaan. Selanjutnya, pendiri melakukan pendaftaran melalui sistem online single submission atau OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Dan yang terakhir, setelah NIB diterbitkan, perusahaan dapat mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang kegiatan yang dijalankan sehingga usaha dapat beroperasi secara legal dan sesuai ketentuan pemerintah. Nah, kita di sini mendapat contoh kasus. Nah, sebagai contoh, terdapat 2 orang bernama Aurel dan Nabil yang ingin mendirikan usaha digital marketing bernama NextGen Kreatif di Surabaya. Mereka menentukan nama usaha, bidang
dan bidang usaha yang sesuai dengan KBLI, kemudian membuat akte pendirian melalui notaris, dan setelah akte selesai dibuat, firma akan didaftarkan ke AHU sehingga memperoleh SKT. Selanjutnya, mereka mengurus NPWP firma dan melakukan pendaftaran melalui OSS untuk memperoleh NIB. Setelah seluruh perizinan selesai, firma tersebut dapat beroperasi secara legal dan memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat. Nah, contoh tersebut merupakan bahwa proses pendirian firma dapat dilakukan secara bertahap dan harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku. Kemudian, apa sih manfaat legalitas hukum? Jadi, legalitas hukum memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Dengan legalitas yang lengkap, perusahaan memperoleh perlindungan hukum, lebih dipercaya oleh konsumen, lebih mudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, serta memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan modal maupun pinjaman usaha dari lembaga keuangan. Karena itu, legalitas usaha bukan hanya kewajiban, tapi juga investasi penting bagi keberlangsungan bisnis. Nah, eh, demikian presentasi mengenai tata cara pengurusan izin usaha firma yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kalimat, saya mohon maaf dan semoga materi ini dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya legalitas dalam mendirikan dan menjalankan suatu usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.